Sebuah malam yang gelap dan dingin. 4 pemuda, yaitu Anton, Budi, Charlie, dan Dani, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang telah lama mereka dengar namun belum pernah mereka kunjungi, Alas Roban. Hutan yang terkenal dengan cerita-cerita mistis dan kejadian aneh. Anton adalah yang tertua di antara mereka dan dianggap sebagai pemimpin. Budi adalah sosok yang humoris dan selalu menghidupkan suasana. Charlie, si pendiam namun sangat cerdas, dan Dani yang paling muda, penuh semangat dan pemberani. Mereka memulai perjalanan dari kota kecil mereka dengan sebuah mobil yang cukup tua namun masih bisa diandalkan. Rencana mereka adalah berkemah di pinggiran hutan dan menikmati malam dengan bercerita tentang petualangan dan cerita-cerita seram yang pernah mereka dengar. Malam itu, saat mereka semakin mendekati Alas Roban, cuaca tiba-tiba berubah menjadi semakin buruk. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, membuat pandangan mereka terbatas. Anton, yang mengemudi, mulai merasa tidak nyaman. Ini aneh. Cuaca tidak pernah seburuk ini sebelumnya, kata Anton dengan nada khawatir. Charlie yang duduk di kursi penumpang depan mencoba membaca peta, namun sinyal GPS mereka tiba-tiba hilang. GPS kita mati. Aku tidak tahu di mana kita sekarang, katanya sambil menatap layar ponselnya yang kosong. Dani, yang duduk di belakang, mencoba menghidupkan kembali sinyal ponselnya, namun sia-sia. Mungkin kita harus berhenti sebentar sampai kabut ini mereda, sarannya. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan yang sepi. Saat mereka keluar dari mobil, mereka merasakan sesuatu yang aneh di udara. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. Setelah beberapa saat, kabut mulai mereda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, jalan yang mereka lalui tampak semakin aneh dan tidak dikenali. Pepohonan di sekitar mereka terlihat semakin tua dan menakutkan. Tunggu, aku merasa kita sudah pernah melewati jalan ini sebelumnya, kata Budi dengan ragu. Tidak mungkin. Kita tidak pernah berbalik, balas Anton. Mereka terus melaju hingga akhirnya menemukan sebuah jalan kecil yang tampaknya menuju ke dalam hutan. Penasaran, mereka memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut, berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk berkemah. Namun, semakin jauh mereka masuk, semakin mereka merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Udara semakin dingin, dan bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di antara pepohonan. Setelah beberapa jam perjalanan yang penuh dengan kegelisahan, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang cukup terbuka untuk berkemah. Mereka segera mendirikan tenda dan membuat api unggun. Malam semakin larut, dan mereka mulai bercerita satu sama lain. Cerita-cerita seram tentang Alas Roban mulai terucap, membuat suasana semakin mencekam. Tahukah kalian, katanya di hutan ini ada makhluk halus yang suka menyesatkan orang, kata Dani, mencoba menakuti teman-temannya. Ah, itu hanya cerita.
Jangan terlalu dipikirkan, jawab Budi sambil tertawa. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Suara itu semakin mendekat, membuat mereka semua terdiam. Mereka saling memandang dengan wajah tegang. "Siapa itu?" teriak Anton. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sunyi senyap. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Malam semakin larut, dan mereka memutuskan untuk tidur. Namun, di tengah malam, Dani terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu seperti suara seseorang yang menangis. Dengan hati-hati, Dani keluar dari tendanya. Dia mengikuti suara tersebut hingga ke dalam hutan. Semakin jauh dia berjalan, suara tangisan itu semakin jelas. Hingga akhirnya dia menemukan seorang wanita berdiri di tengah hutan dengan pakaian yang sobek-sobek. "Siapa kamu?" tanya Dani dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Dani dengan mata yang kosong. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan dan dia menghilang begitu saja. Dani berlari kembali ke tenda dengan napas terengah-engah. Dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada yang lain. Mereka semua terbangun dan mulai merasa ketakutan. "Ini tidak mungkin. Kita harus segera keluar dari sini," kata Anton dengan tegas. Pagi harinya, mereka bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, saat mereka memanggil Budi, dia tidak ada di tendanya. Mereka mencari di sekitar tempat berkemah, namun Budi tidak ditemukan. "Kemana dia pergi? Kita harus menemukannya," kata Charlie dengan panik. Mereka mulai mencari Budi ke dalam hutan. Suara-suara aneh kembali terdengar, membuat mereka semakin ketakutan. Hingga akhirnya mereka menemukan sepatu Budi di dekat sebuah pohon besar. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Dani dengan suara bergetar. Mereka terus mencari hingga hari mulai gelap, namun Budi tidak ditemukan. Mereka akhirnya kembali ke tempat berkemah dengan perasaan putus asa. Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap terjaga bergantian. Anton yang pertama berjaga, sementara yang lain mencoba tidur. Namun, suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Anton melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Dia mencoba mengabaikannya, namun rasa takut semakin menguasai dirinya. Hingga akhirnya dia mendengar suara Budi memanggil namanya. "Anton, tolong aku." Anton segera membangunkan yang lain. Mereka mengikuti suara tersebut hingga ke dalam hutan. Suara Budi semakin jelas, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. "Ini jebakan. Kita harus kembali," kata Charlie dengan tegas. Namun, tiba-tiba mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Bayangan-bayangan aneh muncul di sekitar mereka, membuat suasana semakin mencekam. Saat mereka kembali ke tempat berkemah, mereka mendapati Charlie menghilang. Panik mulai melanda.
Mereka mencoba mencari Charlie namun tidak ada jejak yang ditemukan. Apa yang terjadi pada kita? Kita harus segera keluar dari sini, kata Anton dengan suara gemetar. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan hutan tersebut. Namun, jalan yang mereka lalui tampak berbeda. Seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk keluar. Di tengah kebingungan mereka, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Pria itu terlihat aneh dengan pakaian yang lusuh dan mata yang tajam. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata pria itu dengan suara serak. "Siapa kamu?" tanya Anton. "Aku adalah penjaga hutan ini. Kalian telah memasuki wilayah yang terlarang. Makhluk-makhluk di sini tidak suka dengan kehadiran kalian," jawab pria itu. "Bagaimana kami bisa keluar dari sini?" tanya Dani dengan panik. Pria itu hanya tersenyum misterius. "Kalian harus menyelesaikan apa yang telah kalian mulai. Hutan ini akan menguji kalian. Hanya mereka yang kuat yang bisa keluar dengan selamat." Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan takut dan cemas. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan bayangan-bayangan mengintai mereka dari balik pepohonan. Anton mencoba tetap tenang dan memimpin perjalanan. Namun, rasa takut semakin menguasai mereka. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat terbuka dengan sebuah pohon besar di tengahnya. Di bawah pohon tersebut, mereka menemukan Charlie dan Budi yang terbaring tidak sadarkan diri. Mereka segera menghampiri dan mencoba membangunkan mereka. Tiba-tiba, makhluk halus muncul di sekitar mereka. Makhluk-makhluk itu tampak marah dan siap menyerang. Anton berdiri di depan teman-temannya, mencoba melindungi mereka. "Kita harus melawan," teriak Anton. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melawan makhluk-makhluk tersebut. Pertarungan sengit terjadi, dan mereka merasa seperti tidak akan pernah bisa menang. Namun, dengan tekad dan keberanian, mereka berhasil mengusir makhluk-makhluk tersebut. Setelah pertarungan yang melelahkan, mereka mendapati diri mereka berada di pinggir hutan, tepat di tempat mereka memulai perjalanan. Charlie dan Budi terbangun dengan perasaan bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Charlie. "Kita berhasil keluar." "Kita selamat," jawab Anton dengan lega. Mereka segera kembali ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Meskipun mereka selamat, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang mendalam di hati mereka. Setelah kembali ke kota, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk setempat. Tidak ada yang percaya, namun mereka tahu apa yang mereka alami adalah nyata. Hutan alas roban tetap menjadi misteri yang menakutkan. Pengalaman mereka menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi tanpa persiapan dan kehati-hatian. 4 pemuda itu kini menyadari bahwa keberanian dan persahabatan adalah kunci untuk menghadapi ketakutan. Dan meskipun mereka telah kembali dengan selamat, bayangan-bayangan hutan itu akan selalu menghantui ingatan mereka. Sekian dan terima kasih Tenda Horores.
Sampai jumpa lagi di tenda horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.